Langsung saja kita buka CX Programmer. Kemudian kita klik File, New. Kita tuliskan nama program kita, Self Holding. Kemudian kita pilih tipe PLC kita, CP1L, kemudian OK. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat rangkaian pengunci atau safe holding. Kita membutuhkan ada 2 input dan 1 output. Input pertama adalah normally open. Kita buat dengan alamat 0.00. Kita beri nama PB start atau push button start. Kemudian input yang kedua adalah normally close dengan alamat 0.01. Kita beri nama PB stop atau push button stop. Kemudian satu buah output dengan alamat 100.00. Kita beri nama motor. Jadi kita analogikan fungsi ini untuk menghidupkan dan mematikan sebuah motor. Oke. Nah, bagaimana safe holding itu bekerja atau seberapa penting safe holding dalam sebuah sistem PLC di industri, itu akan terjawab setelah kita coba simulasikan rangkaian ini dulu nih sebelum kita membuat rangkaian safe holding. Jadi kita memiliki push button start 1, push button stop 1, dan sebuah output berupa motor. Kita coba simulasikan dulu. Nah, untuk catatan teman-teman bahwa di dalam industri itu kita akan menemukan sebuah input yang disebut dengan momentary input atau input sementara. Apa itu input sementara? Jadi saat dia memberikan sinyal atau keadaannya memberikan sinyal 1, dia hanya sebentar saja. Misalkan seperti ini. Anggap push button start ini adalah sebuah input dengan status momentary input atau input sementara. Kita set atau dia memberikan sinyal on, maka motor akan menyala. Nah, momentary input itu dia hanya memberikan status 1 atau status menyala, yaitu sebentar saja. Kemudian dia akan kembali ke posisi semula atau dia akan melepas kontak. Nah, jika keadaan seperti itu, maka motor akan mati mengikuti keadaan si input itu. Nah, padahal dalam sebuah sistem di industri, kita membutuhkan sistem ini tetap bekerja, motor ini tetap bekerja, atau sebutlah sistem besar dalam sebuah industri itu harus tetap bekerja meskipun kontak atau status si input ini sudah terlepas. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan rangkaian pengunci atau safe holding. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita matikan dulu simulatornya. Nah, caranya adalah kita membutuhkan satu kontak lagi yang akan menjadi internal input di rangkaian ini menggunakan alamat si motor atau output itu sendiri. Jadi kita menggunakan alamat 100.00. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi ketika si PB start ini atau input adalah momentary input atau input sementara, dia memberikan sinyal 1 kemudian kembali lagi menjadi 0, si sistem atau motor ini tetap menyala. Ya, kita buktikan, kita simulasi. Nah, jadi anggap
push button start ini juga adalah sebuah momentary input. Jadi ketika dia memberikan nilai 1 atau menghidupkan motor, kemudian dia kembali lagi menjadi statusnya kembali seperti semula atau melepas kontaknya. Nah, si motor akan tetap menyala karena status si motor menyala di awal itu akan menjadi inputan atau pengunci di rangkaian safe holding ini. Jadi ketika si PB1 si PB start ini atau momentary input ini memberikan sinyal 1, kemudian si motor hidup. Nah, hidupnya si motor ini kemudian menjadi status pengunci dari rangkaian safe holding ini. Jadi walaupun si PB start ini sudah kita matikan, sistem atau motor akan tetap menyala. Nah, untuk mematikannya kita menggunakan PB stop. Nah, seperti ini kurang lebih. Mungkin itu penjelasan bagaimana safe holding bekerja di dalam sebuah sistem, terutama di manufaktur.